Segala bentuk proses penyampaian suatu informasi, gagasan, pikiran, kesan perasaan yang dituangkan dalam cara percetakan untuk disampaikan pada khalayak disebut dengan grafika. Grafika merupakan suatu bentuk dari hasil pemikiran para ilmuwan sejak ribuan tahun lalu. Komputer telah mempersiapkan dengan cepat bidang prepress sejak 20 tahun yang lalu. Ketika masa yang sama, pada saat perkembangan teknologi yang berkembang pesat, batasan antara prepress dan cetak sama-sama bergabung bagaikan arang dan api. Ketika GTO, DI, Direct Imaging Technology, yang diperkenalkan oleh Heidelberg pada tahun 1991, telah dihadirkan proses hubungan yang terjalin antara prepress dan cetak. Tinjauan masa depan Heidelberg Draft Machine telah berhasil membuat suatu programmer komputer yang dapat mencetak tanpa memutar melalui atau via pelat dan film. Kedatangan Belanda di Indonesia pada tahun 1596 turut menandai munculnya industri penerbitan di Nusantara. Pada masa itu, hadir beberapa surat kabar, yaitu milik Belanda. Pada tahun 1624, Belanda menghadirkan sebuah mesin cetak ke negara Indonesia. Surat kabar mulai berkembang pesat pada tahun 1744 hingga 1855. Industri penerbitan di Indonesia mulai mengalami kemajuan signifikan saat Belanda mulai mendirikan Komisi Bacaan Rakyat yang kemudian menerbitkan berbagai macam buku. Belanda kemudian mendirikan lembaga pada tanggal 22 September 1917 dan nama lembaga tersebut adalah Balai Pustaka. Tahun 1921, Balai Pustaka mempunyai mesin cetaknya sendiri. Pada tahun 1930, D.A. Rinkes yang berhasil juga mengelola Balai Pustaka dijuluki sebagai Bapak Balai Pustaka. Pada zaman kepemerintahan penjajahan Jepang, Balai Pustaka pun tetap eksis, yang kemudian merubah namanya menjadi Gonsei Konbu Kokumin Soyokyoku, yang arti dari kata itu adalah Biro Pustaka Rakyat. Pada tahun 1855, beberapa surat kabar berbahasa Melayu mulai terbit. Terbitnya surat kabar mingguan ataupun bulanan yang menggunakan bahasa Melayu sangat bermanfaat bagi keturunan Tionghoa karena mereka kebanyakan sebagai pedagang. Berbagai industri penerbitan maupun percetakan di Indonesia pada dasarnya lahir oleh rasa nasionalisme. Dalam mewujudkan hal tersebut, mereka menerapkannya pada dunia penerbitan ini supaya mereka dapat mengeluarkan dan menerapkan idealismenya. 1. Penerbitan buku. 2. Tan Hoen Sui pada tahun 1884 hingga 1953. Tan Hoen Sui, nama yang cukup fenomenal dalam penerbitan sastra Indonesia. Beliau mampu menerbitkan banyak buku hingga ia wafat. 3. Terbitan berseri. 4. Terbitan berkala atau periodicals.